Hello, let me introduce myself. My name is Juwita Maharani, majoring in accounting with NPM 254-12061. Here, I will briefly explain the second introductory management material, namely types of organization and the application of management science. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis organisasi dan aplikasi ilmu di manajemen. Menurut American Society of National Engineers, manajemen adalah seni sekaligus ilmu, mempersiapkan, mengkoordinasi, dan mengarahkan usaha manusia, mengendalikan kekuatan alam, dan memanfaatkan sumber daya yang tujuannya adalah untuk kepentingan manusia. Definisi manajemen, menurut F.W. Taylor, melakukan pekerjaan dengan cara terbaik dan termurah. Menurut Henry Fayol, merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Sedangkan menurut Henry Sis, mengkoordinasikan semua sumber daya untuk mencapai tujuan. Sifat-sifat manajemen. Yang pertama, manajemen bersifat universal, artinya prinsip manajemen ini dapat diterapkan di semua jenis organisasi. Yang kedua, manajemen adalah proses sosial. Manajemen berhubungan dengan manusia dan aktivitas mereka dalam organisasi. Yang ketiga, manajemen berorientasi tujuan. Tujuan utama manajemen adalah mencapai sasaran dengan efisien. Yang keempat, manajemen berbasis aktivitas. Artinya, manajemen adalah kumpulan aktivitas yang bisa dipelajari dan dipraktikkan. Yang kelima, manajemen berproses integratif. Manajemen mengintegrasikan manusia dan sumber daya untuk kinerja yang efektif. Yang keenam, manajemen bersifat aktivitas kelompok. Artinya, manajemen berfokus pada kerjasama dan kebersamaan. Yang ketujuh, manajemen tidak berwujud. Manajemen tidak bisa dilihat ataupun disentuh, hanya dapat dirasakan dari hasilnya. Yang kedelapan, manajemen bersifat dinamis. Manajemen menyesuaikan diri dan berkembang sesuai perubahan kondisi. Kesembilan, manajemen bersifat multidisipliner. Artinya, manajemen menggunakan ilmu dari berbagai bidang seperti sosiologi dan ekonomi. Kesepuluh, manajemen bersifat mencapai hasil melalui orang lain. Artinya, manajemen mencapai tujuan dengan membimbing dan mengkoordinasi orang. Dan yang terakhir, manajemen bersifat ilmu dan seni. Manajemen menerapkan prinsip dan kreativitas untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Tujuan manajemen. Yang pertama, efisiensi tinggi untuk mencapai hasil maksimal dengan sumber daya yang minimal. Kedua, kepuasan pelanggan, menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ketiga, pengembalian modal, menjamin keuntungan yang wajar bagi pemilik usaha. Dan yang keempat, kepuasan tenaga kerja, membangun tim pekerja yang bahagia dan termotivasi. Yang kelima, kondisi kerja yang lebih baik, menjamin upah yang adil, keamanan kerja, dan kondisi kerja yang layak. Keenam, hubungan dengan pemasok, artinya menjaga hubungan baik dengan pemasok agar produksi lancar. Dan yang terakhir, kontribusi pada tujuan nasional, menggunakan sumber daya dengan bijak dan mendukung pembangunan nasional. Prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama, pembagian kerja. Setiap karyawan sebaiknya menangani satu jenis pekerjaan saja untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Lalu yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Manajer berhak memberi perintah dan bawahan memiliki kewajiban melaksanakannya. Wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. Ketiga, disiplin. Karyawan harus menaati aturan dan peraturan. Disiplin penting untuk keberhasilan dan bergantung pada kepemimpinan yang baik. Keempat, kesatuan komando. Setiap karyawan sebaiknya menerima perintah dari satu atasan saja agar tidak bingung. Kelima, kesatuan arah. Sekelompok orang dengan tujuan yang sama harus bekerja dengan satu rencana dan satu pemimpin untuk tercipta koordinasi dan keseragaman. Keenam, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Artinya, kepentingan organisasi harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Ketujuh, penggajian karyawan. Upah harus adil, memotivasi karyawan, serta memberi keamanan bagi pekerja dan pengusaha. Lalu kedelapan, sentralisasi. Kewenangan harus seimbang antara sentralisasi tingkat atas dan desentralisasi tingkat bawah sesuai dengan besar kecilnya organisasi. Kesembilan, rantai saklar. Harus ada garis kewenangan yang jelas dari atas ke bawah dengan komunikasi melalui saluran yang tepat. 10. Tata tertib. Segala sesuatu harus tersusun dengan baik. Setiap orang dan barang harus berada di tempat yang tepat. 11. Keadilan. Karyawan harus diperlakukan dengan adil dan ramah untuk membangun loyalitas. Ke-12. Stabilitas jabatan. Karyawan harus memiliki jaminan pekerjaan dan tidak sering dipindahkan. Lalu yang terakhir, inisiatif. Karyawan harus diberi kesempatan untuk berinisiatif. That's all the material I can explain. Thank you for your time.